Ya, pengalaman yang apalah ya, istilahnya saya homesick juga, papa saya sakit juga, saya jadi pikir 2 kali, tetapi di hati saya ingin seperti papa itu aja. Saya ingin belajar mandiri, jadi pengusaha, ya saya yakin juga pasti jalannya dulu pasti jauh lebih berat daripada kita kan. Itu jadi tantangan juga, walaupun dengan fasilitas lah, kalau orang bilang jadi wali kota itu fasilitasnya banyak dan lain-lain. Siapa bilang tanggung jawabnya lebih berat, ya? Tanggung jawabnya lebih berat, dan tentu eksistensi kita di sini itu bukan hanya dipertanyakan oleh manusia saja kan, nanti kan dipertanggungjawabkan. Penonton Minang 1, akhir pekan ini kita bersama dengan Wali Kota Padang Panjang, salah satu tokoh muda Sumatera Barat. Mari kita dengar berbicara. Ini sudah dekat dengan ruangan beliau nih. Kita akan masuk ke dalam. Dunsana Minang 1, akhir pekan ini kita menemui kepala daerah di Sumatera Barat. Salah satu kepala daerah termuda di Kota Padang Panjang beliau bertugas. Namanya Fadly Amran, wali kota yang muda, energik, tentu saja energik ya. Ambo ucapkan terima kasih Pak Wali. Sama-sama Ketua, sama-sama. Karena awak lagi berjarak, Iya. Wali wawancaranya kan cukup lebih dari 2 meter nih. Iya, iya. Minta Boleh. izin buka. Boleh sama-sama Ketua. Nanti masyarakat. Nggak lu nampak garembe jam bangun, nggak lu masuk. Jadi Dunsana Minang 1, Pak Fadly Amran ini, saya panggil Bapak walaupun beliau usia muda, karena ini jabatan. Iya. Jabatan sebagai wali kota. Akhir pekan ini kita bincang-bincang santai lah. Kalau sehari-harinya beliau sudah disibuki dengan urusan pemerintahan, urusan kemasyarakatan. Nah, Dunsana Minang 1 mungkin bisa mengambil banyak iktibar istilah agamanya, pelajaran dari Pak Fadly Amran ini. Beliau menjadi wali kota beranjak, dikenal publik dulu sebagai orang swasta. Orang swasta. Kemudian mulai bergerak lebih populer itu kemudian di KNPI. Betul. Jadi ini adalah tokoh pemuda yang jadi wali kota ini, di situ nilai plusnya. Iya. Jadi orang swasta kemudian menjadi ketua organisasi pemuda, sekarang menjadi kepala daerah. Nah, kita akan menanya-nanya sedikit ini ke Pak Fadly tentang motivasi awal ya, mau terjun ke politik seperti ini. Iya, jadi sebenarnya ini seperti peribahasa ya, peribahasa dari Medan orang kan, going where the wind blows katanya begitu. Saya memang dari dulu itu konsep hidup tuh ya mengikuti arah angin ya. Jadi memang di awal-awal pas tamat jadi sekolah di Amerika waktu itu jurusan bisnis, memang berkeinginan seperti ayah orang tua. Karena ayah kan pebisnis, jadi kita ambil sekolah bisnis keuangan, ya kenapa tidak kita juga coba di jalur yang memang sebagai idola saya, ayah itu pun juga sebagai panutan kan begitu. Nah saya coba berwirausaha, di perjalanan Ketua, kok kayaknya kurang skill-skill lain. Kan kalau pengusaha kok cenderung di kelompok yang kecil kan begitu kan, jadi ingin mengeksplor, ingin mempelajari lah ilmu-ilmu lain, khususnya di sosialisasi, komunikasi, dan lain-lain, bergabung di organisasi. Akhirnya tak lama kan berjalan dari satu organisasi ke organisasi lainnya, sudah mulai berubah tuh
istilahnya tujuan lah ya. Kalau dulu mungkin memaximizing profit kalau bahasa orang situ kan, mengejar profit, tapi terakhir kok sudah lebih ke sosial ya. Sampai-sampai istri pun bilang, kok abang lebih acok ke organisasi pada ngurus usaha gini kok mah. Kan gitu. Alhamdulillah berjalan organisasi mulai dikenal, ya dapat tawaran ketua ketika nyetanyon kawa sebagai anak muda tuh sampai siap cek kan gitu. Begitu. Jadi begitu artinya seperti air mengalir saja. Seperti air mengalir saja. Dari pengusaha ke organisasi pemuda, terus ada katakanlah tawaran gitu ya, terus ada peluang-peluang. Ya, ternyata saya melihat perjalanan Pak Fadli ini dari Ketua KNPI Kota Padang, Ketua KNPI Sumatera Barat, di HIPMI juga tercatat dulu ya. Sepertinya mengalami penanjakan terus. Ini apa rahasianya? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi jujur saja sampai terakhir di sebelum menjadi wali kota pun juga mungkin kalau ditanya beberapa bulan sebelumnya, ngapain nih Fadli ikut organisasi mau jadi mau jadi anggota DPRD atau menjadi wali kota begitu kan, banyak bertanya seperti itu. Yeah. Jujur saja proses ini yang saya sukai gitu ya, yang betul-betul saya menghargai betul proses ini. Saya rasa priceless ya, tidak bisa dibeli dengan uang lah begitu ya. Nah, tapi orang-orang kan berpikiran, wah ini pasti mau jadi wali kota dan lain-lain. Tapi prosesnya berjalan, sebenarnya kebetulan partai datang ke saya menawarkan, makanya saya terima begitu kan. Jadi ini sebenarnya pesan moral juga untuk anak-anak muda sekarang. Yang penting kita berproses, dan saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses itu. Dan itu saya dalami betul dari dulu sekretaris HIPMI, menjadi ketua HIPMI Kota Padang, menjadi anggota Kadin, menjadi ketua KONI, ketua bidang organisasi KONI, menjadi ketua ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat, ketua JCI ya, Parvi sekarang ini kan. Jadi saya menghargai proses itu yang betul-betul saya tidak mendapatkan itu di dunia usaha begitu ya. Bagaimana kita bercengkerama memimpin sebuah organisasi yang notabene-nya tidak tidak profit minded gitu ya, tidak digaji, tidak apa-apa. Itu kan lain loh sendinya itu ketua. Nah, ini yang menjadi tantangan pribadi, dan tentunya setelah berbuat seperti itu terasa lamanya gitu, dalam artian kayaknya kita hidup ini ternyata memang ada juga fungsi-fungsi lain, bukan hanya untuk kita sendiri gitu. Tetapi mungkin kita hadir di sini juga adalah untuk orang banyak. Nah, ini yang kita rasakan manfaat di organisasi lah, kenapa tidak kalau memang ada yang mempercayakan, mengamanahkan begitu, khususnya di Kota Padang Panjang, mungkin apa yang saya punya bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan apa yang masyarakat pun bisa berikan ke saya, alhamdulillah sangat kolaboratif begitu. Karena saya selalu berpikiran pembangunan yang baik adalah pembangunan yang inklusif ya, semuanya terlibat begitu. Nah, kebetulan sekarang ini jadi wali kota Padang Panjang, yang Padang Panjang ini terkenal dulu sebagai Serambi Mekah, mungkin sampai sekarang lah ya disebut Serambi Mekah. Cocok lah dengan wali kotanya Fadli Amran yang berjambang. Ya, nilai-nilai Arabnya gitu. Iya, nilai Arab. Brandingnya begitu. Jadi sinkron ya antara kota Serambi Mekah dengan kepala daerahnya. Iya, yang paling penting kan yang harus sinkron itu kan visi misinya. Jadi Kota Serambi Mekah ini kan dulu memang adalah kota tujuan ya, persinggahan sebelum pergi ke Mekah kan begitu ya. Nah, bahasanya kan seperti itu, karena memang banyak institusi sekolah, pesantren yang ada di Kota Padang Panjang yang dulunya memang untuk berangkat ke Timur Tengah itu harus ke sini dulu pembelajarannya. Malahan kan ada pesantren yang malahan cikal bakal dari salah satu muridnya yang mendirikan Gontor kan begitu. Nah, tentu ini kita jawab dengan visi misi kita, beasiswa murid dan guru juara, kita coba sinkronkan di seluruh OPD dan juga instansi terkait Basnas dan lain-lain untuk memuat program yang sama sehingga membeasiswakan anak-anak kita yang berangkat ke Mekah tersebut. Nah, jadi atau ke Timur Tengah untuk ke Kairo dan lain-lain. Dan itu pun juga kita buktikan melalui program bagaimana peningkatan mutu dan juga infrastruktur dari sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren. Jadi kita menargetkan dalam 5 tahun ini, semua pesantren kita sentuh dengan bantuan-bantuan, apakah itu pemberian tanah, hibah, dan lain-lain. Dan itu bisa kita lihat, karena bagaimanapun kita melihat pesantren inilah dulu yang menjadi cikal bakal berdirinya atau dinamakannya Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah. Lah, tentu kita harus mensupport ya
tentu kita harus membantu itu, dan selain itu pun juga kami meyakini Kemenak pun juga sangat serius karena walaupun di COVID ini begitu banyak pembangunan yang tetap berjalan di Kota Padang Panjang ini sendiri. Contohnya di sekitar Islamic Center kita bersama-sama itu mendorong ke pemerintah pusat, alhamdulillah dibangunlah MAPK, Madrasah Aliyah jurusan keagamaan di luar MAN itu sendiri. Nah ini sudah berada di Islamic Center. Insya Allah Senin besok perdana itu sekolahnya. Perdana udah perdana. Ini selama era COVID ini Padang Panjang juga menjadi sorotan di Sumatera Barat nih karena wali kotanya begitu aktif turun sampai ke masyarakat ini. Iya gitu lah. Jadi memang saya berpikiran bahwasanya sebenarnya di masyarakat itu sendiri apapun gerakan yang dibuat oleh pemerintah, saya meyakini komunikasi is the key, communication is the key. Jadi komunikasi itu adalah kuncinya. Dalam artian apa? Karena tanpa komunikasi yang baik, tentu masyarakat pun juga akan mencerna berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan begitu ya. Dulu contoh untuk menyuruh memakai masker aja atau menginstruksikan itu kan butuh beberapa waktu, ya. Dan alhamdulillah dengan getolnya kita buat bersama dengan Forkopimda kita turun ke lapangan, alhamdulillah sudah mulai menjadi budaya kan begitu. Nah, sama juga seperti nantinya vaksin kan begitu kan. Nah, ini perlu kita perlu lebih gencar lagi daripada hoax kan gitu kan. Ibarat kita berlari sekarang dengan hoax dengan kita, ya tentu kita lebih gencar lagi mudah-mudahan ya. Jadi ini yang saya lihat dan toh banyak kebijakan-kebijakan yang kita lihat itu tentu harus turun ke lapangan Ketua. Saya rasa tanpa itu, apalagi di kota kecil seperti Kota Padang Panjang ini, banyak sekali dinamika yang terjadi sehari-hari, baik tentang COVID ataupun tidak. Dan ini pun juga menjadi perhatian kita supaya memang betul-betul kita, pimpinan OPD, saya memerintahkan untuk selalu briefing, selalu turun, malah saya target seminggu itu berapa kali. Dan juga ada dengan masyarakat, khususnya lurah yang garda terdepan kita. Gitu. Saya mulai ngeper ini, Dusun Anak Minang 1 mendengar penjelasan Pak Wali ini. Anak muda yang menjelaskan visinya begitu mengalir sampai cara memimpin organisasi pemerintah Kota Padang Panjang. Belajar dari ketua. Ini Pak Fadli, anak-anak muda tidak hanya di Sumatera Barat karena dunia maya ini kan bisa diakses di seluruh dunia ya. Ya. Nah, sebagai orang muda yang bersekolah ke Amerika. Pak Fadli mendapat apa bekal yang artinya sesuatu yang berbeda dengan pendidikan di daerah kita atau di Indonesia ini? Apa hal positif yang didapat di situ? Iya, saya rasa yang paling penting sekarang ini. Apa nama perguruan tingginya? Seattle University, Seattle University di Washington State. Jadi saya lihat banyak juga anak-anak muda sekarang sudah mulai mengakses ya informasi di luar sana, sehingga saya bisa melihat perubahan milenial sekarang. Milenial sekarang sudah mulai proaktif ya, sudah mulai ingin berbuat lah istilahnya begitu, dan sudah mulai pede. Nah, saya melihat kalau ketika di luar situ ya memang betul-betul mentality itu yang dipupuk begitu ya, karena banyak presentasi kan. Banyak presentasi, banyak berbicara, banyak mengutarakan apa yang kita pikirkan, critical thinking, dan saya rasa Pak Menteri pun juga sekarang fokus ke situ kan, merdeka belajar kan begitu, sehingga sehingga guru ataupun dosen itu hanya memancing saja, memancing pemikiran-pemikiran pemikiran muridnya atau mahasiswanya, sehingga apa yang diberikan, mungkin bahan yang diberikan itu tidak pernah istilahnya true or false question atau mungkin multiple choice itu tidak ada. Artinya kalau istilah pisang berkubaan gitu ya? Pisang berkubaan dan cara tinggal makan saja orang kan? Iya betul. Kalau di situ tidak dalam artian nyagiannya berapa esai lah tentang kasus yang ada. Nah, apa pemikiran kita? Nah, di situ yang mereka tangkap apakah kita mengerti tentang bahannya atau tidak. Tapi saya rasa di sini juga cuma ada sesuatu hal yang berbeda di sana ya, khususnya bagi anak-anak muda atau mahasiswanya, mereka itu istilahnya striving to be the best ya. Jadi bersaing betul, sangat kompetitif. Nah, saya rasa mentalitas ini juga penting untuk bisa kita tanamkan di anak-anak muda kita. Tentu
untuk bertujuan yang baik kan begitu ya, kita bersaing untuk bertujuan yang baik kan begitu. Nah jadi ini mungkin pun juga dirasakan di sekolah-sekolah dasar mereka, banyak kompetisi nyanyi, kompetisi football, kompetisi itu dan lain-lain. Jadi mentalitas itu ada gitu, sehingga ketika kita di kampus pun itu sangat terasa sekali bahwasanya kita bersama-sama dengan mahasiswa lainnya itu bersaing gitu. Saya dengar dulu Pak Fadli ketika sekolah di luar negeri, walaupun orang tua terkenal sebagai pengusaha sukses dan berada, secara ekonomi tidak diberikan kemewahan kayak. Pas di awal-awal, kalau di akhir-akhir sih alhamdulillah juga sih ya. Cuma di awal-awal betul. Bagaimana memanage secara ekonomi sebagai mahasiswa sehingga bisa menata keuangan gitu? Jadi di awal ya memang tentu orang tua yang membiayai kan, tapi di awal memang saya di program host parenting begitu, sempat homesick kan, tapi alhamdulillah cuma sekitar 3 minggu di situ, terus pindah lagi ke orang Jepang waktu itu. Juga tidak kondusif juga, maksudnya ya tidak layak lah untuk anak muda lah begitu di situasi. Pencarian juga lokasi baru. Iya, jadi terakhir baru ke di orang tua asuh yang saya rasa itu sudah seperti orang tua saya sendiri. Memang saya dimasakin, terus diajakin keluar, diajakin jalan-jalan ke rumah tetangganya, rumah keluarganya dan lain-lain. Tapi kebetulan itu jaraknya 1,5 jam gitu. Jadi saya jauh. Ke bus stop pertama itu 1/2 jam jalan naik turun bukit begitu. Nunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit baru jalan lagi ke Shoreline Community College namanya. Itu sekitar 40 menit gitu. Nah, kadang-kadang kalau salju tuh freezing juga, kita gemeteran juga begitu. Ya kan, apalagi tuh 6 bulan pertama kan, tetapi alhamdulillah saya dapat pengalamannya bergaul dengan keluarga natif gitu, keluarga di Amerika dan tidak pakai mobil dan lain-lain ya. Sekali-sekali sih ada juga ya kerja-kerja volunteer, kerja di di perpustakaan begitu ya. Tetapi ya itu sih pengalaman saya, dan saya di situ relatif tidak ada keluarga ketua, tidak ada sama sekali, tidak ada. Memang sendirian ya. Tidak ada teman, cuma memang keinginan hati saya saja waktu itu. Dulu disuruh jadi dokter saya nggak mau kan begitu. Papa masih ingat tuh. Seminggu sebelum saya berangkat ke Amerika, dan di situ papa stroke. Seminggu sebelum, ya. Nah, jadi ya pengalaman yang ya. Istilahnya saya homesick juga, papa saya sakit juga, saya jadi pikir 2 kali, tetapi di hati saya ingin seperti papa itu aja. Saya ingin belajar mandiri, jadi pengusaha, ya saya yakin juga pasti jalannya dulu pasti jauh lebih berat daripada kita kan. Kalau kita alhamdulillah ini kalau ya banyak lah orang-orang sukses itu mungkin lebih luar biasa lagi perjuangannya kan. Kalau saya ya alhamdulillah kuliah di Amerika mandiri dan lain-lain, saya rasa itu juga pengalaman yang istilahnya tidak seberat ya, seberat orang-orang sukses lah. Alhamdulillah itu gitu. Ya, alhamdulillah ya. Rahmat dari Allah. Alhamdulillah ini. Ya. Apalagi sekarang sudah berada di kota Serambi Mekah. Betul. Tapi ini terjadi tantangan juga, walaupun dengan fasilitas lah. Kalau orang bilang jadi wali kota itu fasilitasnya banyak dan lain-lain. Siapa bilang tanggung jawabnya lebih berat ya? Tanggung jawabnya lebih berat. Dan tentu eksistensi kita di sini itu bukan hanya dipertanyakan oleh manusia saja kan, nanti kan dipertanggungjawabkan. Nah tentu dengan kondisi itu pun juga tentunya kita berpikir memang menjadi pemimpin itu penting sekali kita, supaya untuk menyadari bahwasanya kita memimpin itu untuk nanti dipertanyakan kan gitu. Ya, nanti saya akan tanya tentang masa depan Sumatera Barat ini. Karena beliau berusia 32, berapa sekarang? 32 tahun. 32 tahun. Sebentar lagi 33. Sebentar lagi 33. Jadi artinya masih panjang ini. Kalau dibanding dengan saya, masih separuh saya beliau. Tapi jiwa kita sama-sama muda kan. Jadi saya keikutan muda juga nih, ngobrol dengan anak muda balik kepala daerah nih. Nah, Pak Fadli. Mungkin sambil minum Pak Ketua. Silakan Ketua. Saya sudah menikmati ini tadi kopi di Padang Panjang ini luar biasa. Udaranya dingin, kopinya hangat, enak, ya, kental lagi, kopinya laki-laki. Jadi Pak Wali, sebelum kita bicara tentang masa depan ya Sumatera Barat lah ya katakan begitu, saya ingin juga sedikit mendapat informasi tentang bagaimana sebenarnya seorang
kepala daerah itu melihat, membagi perhatian dan waktu untuk kepentingan keluarga. Ya, ya, saya rasa ini juga berlaku untuk anak-anak muda di luar sana ya. Saya dulu ketika menjadi ketua KNPI kan sering berhubungan baik dengan OKP, baik dengan BEM dan lain-lain. Nah, selalu saya ketika bertemu dengan tokoh-tokoh penting muda ini, eh, Dinda, abang mau ketemu. Iya Kanda, mohon maaf Kanda, saya lagi sibuk gitu kan. Wah, ini ketua BEM baru ketua BEM kok sudah sibuk sekali ini kan begitu ya. Nah, jadi saya selalu sampaikan ya, sebenarnya kan manajemen waktu. Nah, disitulah kita belajar kan begitu ya. Sama ketika kalau bahasanya ya untuk hal-hal happy-happy ya kita kan semua orang bisa ya menghabiskan uang sekian juta sehari kan bisa, semua orang pasti bisa. Tetapi yang hemat itu yang harus belajar kan. Iya, hemat begitu tuh. juga menghabur-haburkan waktu itu tidak perlu belajar kita, tetapi yang menghemat waktu yang itu yang kita belajar kan. Tentu kita sebagai anak muda berproses kan begitu. Nah, susah saya sampaikan. Ya, kalau misalnya kita habis-habiskan waktu begitu ya, dengan satu kegiatan itu bertele-tele dan lain-lain, tidak ada outcome yang jelas, ya, di sana juga kita juga akan tertinggal dari anak-anak muda yang lain yang sekarang umur 24 udah jadi wakil menteri, jadi itu dan lain-lain. Saya selalu memotivasi seperti itu. Nah, generasi milenial sekarang ya. Dan saya pun juga menanamkan seperti itu, Ketua. Saya melihat tentu kita pilah betul kira-kira baik waktu dengan masyarakat dan waktu dengan keluarga. Yang penting adalah kualitinya ya kan. Bagaimana quality over quantity kan begitu ya. Mungkin kita tidak akan mungkin lah kalau untuk sebagai wali kota tidak akan mungkin melevelkan begitu antara waktu keluarga dan waktu dengan masyarakat itu tidak mungkin pasti itu. Dalam melevelkan itu waktunya dari segi kuantitasnya. Ya, karena memang tersita sekali waktu itu untuk masyarakat kan begitu, untuk pekerjaan. Ya, sama lah seperti orang-orang yang bekerja kan juga dari jam 7 sampai jam 5. Paling di rumah kan jam 6 sampai jam 10 udah tidur lagi kan. Nah, paling ya hari-hari libur yang kita bisa manfaatkan. Nah, kan secara kuantitas juga tidak imbang, tetapi bagaimana dengan waktu itu kita bisa memberikan kualitas yang baik kepada anak, kepada keluarga, dan tentunya saya pun juga berharap apa yang saya kerjakan bagi masyarakat ini pun juga berkualitas baik begitu, bukan hanya waktunya saja panjang tapi tidak menyelesaikan apa-apa begitu kan. Walaupun memang pertemuan dengan masyarakat kadang-kadang pun juga walaupun tampaknya tidak mengejar sesuatu, tetapi saya yakin ada esensinya di jangka panjangnya gitu kan. Kadang-kadang kan masyarakat ingin bertemu, ingin melihat, ingin tahu apa sih kira-kira arah dari Pak Wali ini supaya tidak simpang siur dan lain-lain. Ya saya menerima, ya silakan datang ke rumah. Dan memang kalau saya selalu sampaikan di Padang Panjang ini wali kota rasa lurah begitu kan. Kotanya kan kecil. Jadi masyarakat bisa datang kapan aja di kantor itu, malah lebih tahu jadwal saya daripada protokoler. Datang ke kantor itu, oh enggak Pak Wali 5 menit lagi sampai, saya lihat di situ tadi. Ya kan? Kalau di sini begitu ya. Jadi tidak terlalu ada protokoler yang berlebihan lah begitu ya. Karena kota kecil dan saya memahami itu dan saya sangat menjaga itu sekali, dan mudah-mudahan jerih payah itu pun juga terlihat oleh masyarakat. Amin kan, mudah-mudahan begitu ya. Amin. Nah, sekarang kita kan baru selesai pilkada ini kemarin. Iya, iya. Desember 2019 selesai pilkada. 13 kepala daerah, kabupaten kota, 1 provinsi. Saya dengar-dengar Pak Fadli ini sudah sering jadi narasumber yang pemikirannya dibutuhkan orang untuk melihat Sumatera Barat ke depan. Nah, anak-anak muda kita di Sumatera Barat ini barangkali tidak banyak perhatian ke dunia politik. Banyak perhatian. Mungkin mereka fokus di bidang pendidikan, fokus di bisnis, fokus di organisasi. Nah, perlu juga pencerahan dari Pak Fadli ini. Mumpung kita ketemu dengan beliau ngobrol-ngobrol akhir pekan ya. Iya, betul. Bagaimana nih Pak Fadli melihat potensi Sumatera Barat, bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat? Kan kuncinya kesejahteraan. Betul. Ya, saya ingin mengulas dulu yang tentang anak-anak mudanya itu ya. Ya, saya merasakan bahwasanya tentu yang negara sekarang ini butuhkan adalah task force anak-anak muda yang produktif. Nah, ini kan diagung-agungkan bonus demografi dan anak muda mendapatkan tantangan itu. Nah, tentu ini harus kita camkan bagi anak-anak muda yang ingin bermanfaat, ya betul-betul jadikan diri kita masyarakat yang produktif, yang membantu pembangunan ini. Ya istilahnya ya jangan nganggur, cari pekerjaan dan lain-lain ya. Dan apalagi kalau jadi pengusaha, jadi pemimpin ya lebih luar biasa lagi. Nah, ini yang
tentu perlu kita persiapkan bersama. Ini dari sudut SDM anak muda ya? SDM anak mudanya dulu nih, kan tadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, tentu Sumatera Barat, nah itu betul yang menjadi kebangkitan dari dulu, kebanggaan kita, SDM-nya kan, sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia kita, tokoh-tokoh dan lain-lain. Toh kenapa? Mungkin mereka mempunyai kesempatan sangat luar biasa dulu. Pemikir-pemikir kita bisa kuliah di ITB, bisa di luar dan lain-lain, ya, dan juga menjadi tokoh-tokoh revolusi dan lain-lain kan. Jadi saya rasa tetap itu esensinya untuk Sumatera Barat ya. Bagaimana pendidikan dan juga masyarakat Sumatera Barat khususnya anak-anak mudanya ini mempunyai kesempatan untuk mengeksplor kebisaannya. Dan saya yakin itu sangat berbanding lurus dengan kesejahteraan begitu ya. Karena kalau SDM-nya baik ya di semua lini, petaninya SDM-nya bagus ya, semuanya dan lain-lain. Saya masih ingat dulu ada anggota DPR RI datang ke sini ke Padang Panjang ketika kita berbicara bersama dengan Forum Petani gitu ya. Dan anggota DPR RI kaget gitu. Pak Wali, ini semua petani. Iya ketua, kenapa emang? Ini kok lebih jago ini muka dimahnya daripada Pak Wali ini. Ya betul begitu. Mungkin sekolahnya bisa jadi di NIA, di Tawalib dan lain-lain. Nah, saya rasa itu pondasinya. Bagaimana kita tetap fokus masyarakat Sumatera Barat seperti Bung Karno sampaikan pemikir. Nah, ini yang kita eksplor dari lembaga-lembaga pendidikannya dan lain-lain. Nah sekarang Pak Wali. Ini saran saja ya, saya pun juga masih berproses ini. Kita menggali pemikirannya. Iya betul, pemikirannya ya itu. Setuju gitu, setuju. Nah, nanti kalau bagaimana aplikasi pemikiran ini kita tunggu momennya. Siap. Pak Wali, ada dilematis kan kalangan masyarakat sekarang ini. Dilematisnya seperti ini. Dunia pendidikan didorong sebegitu maju. Lapangan pekerjaan, terutama yang orientasi PNS itu masih banyak. Nah, Pak Fadli dulu selesai pendidikan sama sekali tidak berorientasi ke PNS, malah berbisnis gitu ya. Betul. Nah, bagaimana merubah pola pikir anak-anak muda itu sebagian ya, yang masih menggantungkan dirinya pada peluang untuk menjadi PNS. Sementara PNS itu peluangnya sekarang semakin kecil sekali. Atau otomatis tingkat pengangguran makin tinggi. Nah, gimana itu kalau melihat Sumatera Barat ini? Iya, sebenarnya ini PR bersama ya, PR bersama ya. Di mana pemerintah pun juga ya sebenarnya tidak pekerjaan yang mudah, tetapi bagaimana mendorong sehingga ekosistem pembangunan atau ekosistem peluang-peluang usaha ini pun juga bisa cepat berjalan. Nah, ini kan konsekuensi ketika ekosistem lapangan pekerjaan itu tidak bergerak. Sehingga ya kadang-kadang ini menyisakan anak-anak muda untuk berpikir yang mana yang cepat praktis saja kan. Kalau jadi ASN kan bisa seumur hidup kan begitu. Kalau jadi pegawai bisa seumur hidup dan lain-lain. Nah ini pun juga saya rasa pekerjaan yang sama-sama beratnya baik bagi pemuda itu sendiri. Karena pemuda sendiri itu harus mempunyai fighting spirit tadi. Nah ini pun juga harus ditanamkan dari sekarang bahwasanya kenapa harus takut berjuang dulu? Ayo berjuang dulu aja. Nanti kalau memang itu menjadi exit strategi kan fair-fair saja ya. Tetapi saya rasa berjuang dulu. Sekarang toh peluang banyak ya, apalagi dengan kondisi multimedia, IT. Nah itu kan anak-anak muda yang excel, anak-anak muda yang mempunyai kesempatan. Kenapa kita harus dari usia muda sudah takut ya? Kita mending fokus di ASN saja lah, biar lebih praktis umur hidup gitu kan. Nah kita harus mempunyai fighting spirit. Tapi di luar itu saya berpikiran juga pemerintah pun juga mempunyai tanggung jawab untuk betul-betul mendorong bagaimana ekonomi kita itu betul-betul berkembang sehingga lapangan pekerjaan ini cepat tumbuh. Karena dengan banyaknya anak-anak muda yang lahir sekarang itu apakah sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada begitu kan. Dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa kompleks. Saya pun juga tidak mengerti juga kebijakan pemerintah ini kan kompleks. Nah tentu kita berharap juga sebagai anak muda ya kita kritik. Tetapi ketika memang ada sesuatu hal yang kita lihat ini adalah baik untuk pembangunan kita, kita support. Nah ini kebanyakan kan ada juga yang saya lihat sangat berdarah-darah sekali nih kadang di forum-forum kan begitu ya. Kecenderungan, nah ini kecenderungan yang antipati begitu. Dan saya rasa negara ini kita sekarang membutuhkan anak-anak produktif, anak-anak yang suportif juga. Saya meyakini itu. Ada poin-poin yang baik, ayo kita dorong bersama-sama. Tentu mana yang kurang, ayo kita berikan masukan yang membangun, kita kritik. Begitu ya, dengan masukan-masukan yang membangun. Jadi Raswa kedua-duanya gitu lah. Anak mudanya bertanggung jawab, pemerintahnya pun juga bertanggung jawab. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh Sumatera Barat
untuk meningkatkan kualitas ekonominya dari dua sisi yang tadi. Perdagangan itu kan orang awak dikenal pedagang gitu. Saya rasa juga visi misi pertanian dan peternakan ini juga harus diperkuat ya. Bagaimana kita bisa memberikan apakah itu bantuan ataupun juga pelatihan-pelatihan kepada pertanian dan juga peternakan kita di Sumatera Barat ketika memang itu menjadi potensi yang luar biasa. Nah tentu ada juga di sisi perdagangannya, bagaimana hasil-hasil produk tani kita ini bisa tembus. Ya sekarang kan sudah tembus ya, cuma mungkin ada akselerasi-akselerasi yang bisa dibuat oleh pemerintah provinsi ya, khususnya di bidang-bidang tersebut. Dan saya yakin juga insya Allah nanti ke depannya juga akan memikirkan hal seperti itu kan begitu ya. Saya melihat ya potensi itu sebenarnya kalau kita bisa bungkus sedemikian rupa atau kita bisa dorong sedemikian rupa, ini pun juga bisa kenapa tidak tembus pasar di luar Indonesia kan begitu. Ya, nah ini yang penting ekspor, ekspor ya, termasuk juga perikanan kita juga sangat, saya yakin juga dengan Teluk Bayur dan tentunya dengan peluang-peluang pengiriman ke luar sana ya, tentu ini pekerjaan yang harus betul-betul dilirik ya, karena ini menyangkut ekosistem usaha begitu ya, tentang bagaimana di grassroots-nya, bagaimana naik setingkat mungkin kepada perdagangan yang lebih luas begitu ya di luar Sumatera Barat dan apalagi ke luar negeri. Tentu perlu kebijakan-kebijakan yang jelas dan tentunya bisa mendorong ini supaya jauh lebih besar. Nah, tentu dengan banyaknya perantau saya rasa ini menjadi peluang juga, khususnya di kabupaten kota ya. Saya di Kota Padang Panjang pun juga sangat sering berkonsultasi dengan perantau-perantau kita. Oh iya? Walaupun kota kecil, perantau Padang Panjang ini luar biasa juga Ketua. Dan potensi-potensi itu ya walaupun bukan tentang investasi sendiri, tapi jaringan ini kan kalau saya bisa menyampaikan kan bisnis itu ya is all about network kan begitu ya. Jaringan ya? Jaringan, kalau berbisnis tidak ada network ya sama saja bohong begitu ya. Itu mungkin baru dalam takaran jual beli yang paling standar begitu ya. Kalau saya rasa untuk bilang berbisnis, berwirausaha, ini wirausaha, pengusaha, itu kan sudah top levelnya bisnis kan gitu ya. Maksudnya ya memang harus bergerak eksponensial begitu. Dari 1 jadi 2 toko, 2 jadi ampe jadi 6, ampe jadi 8. Nah seperti juga di daerah di kota sini, di pembangunan ekonomi kota, kan kita tidak berbicara ledakan-ledakan kecil. Kita ingin ada sesuatu hal yang memang betul-betul krusial sehingga bisa mendorong ekonomi ini tinggi kan. Kalau kecil orang kan Pak Oli harus ada spot C. Kan seperti itu cara pikir kita kan. Bagaimana memang betul-betul orang datang itu menjadi ikon sebuah kota, kayak Lembang itu menjadi ikon wisata alam begitu ya. Nah, sehingga terkenal, banyak orang yang datang. Nah, ledakan-ledakan besar seperti itu yang kita coba pikirkan, dan tentunya ini pun juga saya yakin juga akan sangat dimengerti oleh wali kota dan bupati kita, khususnya nanti Bapak Gubernur kita untuk menjalankan ini. Ya, selagi mumpung tadi disampaikan Pak Irwan Prayitno, mungkin sudah sudah tinggal beberapa hari lagi. Saya terima kasih kepada gubernur kita ini, Ketua, mumpung ada momen seperti ini. Tentu sudah banyak yang beliau berikan kepada Sumatera Barat dan juga kepada KNPI khususnya. Begitu. Baiklah, Pak Wali. Sekarang kita kembali ke kehidupan pribadi ini. Kehidupan pribadi Pak Wali kan katakan sekarang ketika menjadi wali kota Padang Panjang ini 30-an itu termasuk masa-masa indah. Masa-masa indah. Iya. Tapi kan Pak Fadli tadi sudah menjelaskan tidak spending, tidak menghabiskan waktu ya. Artinya itulah buahnya sebagai anak muda yang tidak menghamburkan waktu, tidak menghamburkan uang, menata kehidupan sedemikian rupa. Nah, kita bertanya ini kepada Pak Fadli ini. Dalam usia 30-an seperti ini, apalagi tantangan yang dirasakan untuk masa depan? Iya, saya selalu berpikir, Ketua, setiap hari yang saya jalani itu kalau tidak belajar, tidak berproses, mungkin disitulah saya istilahnya berhenti untuk menjadi diri sendiri begitu ya, atau membuang-buang waktu lah. Saya rasa arti hidup itu sebenarnya kan kita berproses.
Dan setiap langkah yang saya lakukan, pertemuan yang saya lakukan, saya mendapatkan pembelajaran baru. Dan itu selalu saya tanamkan. Sehingga apapun saya jadi happy begitu. Oh iya. Ya, setiap permasalahan pun juga saya berpikir, mungkin dalam situasi kadang-kadang saya di situasi sulit, under pressure, di bawah tekanan, ya kan. Ketika saya pun juga berharap, tertekanlah dalam situasi itu, baik di bidang organisasi ataupun di politik dan lain-lain. Tetapi saya selalu berpikiran, di umur saya yang 32 tahun ini ilmu yang sangat mahal. Mungkin orang pun juga nabung sekian tahun untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Ya. Kalau saya sekarang dibombardir dengan ilmu itu, istilahnya saya kuliah juga sebenarnya sekarang begitu kan. Ya. Kalau orang-orang mungkin lanjut kuliah S3, ya saya juga S3 tapi di bidang di lingkungan gitu. Istilahnya alam kembang jadi guru gini kan. Nah, tapi ini yang saya rasakan betul, dan sehingga sehari-hari pun juga saya happy begitu, karena setiap permasalahan saya selalu berpikiran ya ada saja seni yang wak dapetin gitu. Kalau iko mungkin iko seninya kok. Kalau iko triknya kok. Dan itu pun juga menjadi tabungan bagi saya gitu. Sehingga di hari ke hari saya selalu berpikiran kalau bapak-bapak bangsa itu ya, yang tokoh-tokoh nasional lah. Ya. Mungkin kalau saya datang ke kantornya ya, dia pasti bisa takar. Kok isi kepala anakku. Ya gitu kan. Karena sudah ribuan, mungkin ratusan ribu dia yang lihat bertemu dengan orang. Ya. Dan saya rasa itu bukan indera keenam, tetapi memang pengalamannya aja yang udah bejibun kan begitu kan. Dan saya juga berpikiran kalau saya tabung juga seperti ini, seenggak-enggaknya mudah-mudahan nanti ke depannya pun juga saya bisa sedikit lihai lah ya dalam memimpin lah ya kan. Dan saya meyakini juga seperti itu Ketua. Memimpin itu adalah proses ya. Jadi kalau istilahnya saya selalu menyampaikan, kalau kita nyanyi itu talent kan, dari lahir kan. Kalau nggak bisa nyanyi nggak usah dipasukan kan begitu kan. Bikin malu kan begitu. Tapi kalau belajar memimpin itu pembelajaran. Boleh kita nol sekarang memimpin, tapi kalau dengan berproses pasti perlahan-lahan istilahnya skill kepemimpinan itu akan naik sendiri. Ya, dan itu mahal, dan saya rasa itu mahal. Mahal ya. Mahal. Barangkali Dunsana Minang Satu yang baru Malie, inilah Wali Kota Padang Panjang, salah satu anak muda yang cemerlang di Sumatera Barat. Masih belajar. Masih belajar. Beliau merendah mengatakan masih belajar. Tetapi diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin kota Serambi Mekah di Sumatera Barat ini. Pak Fadli barangkali masih punya obsesi dah, karena anak muda ini tidak boleh berhenti berobsesi. Betul. Apalagi obsesi ke depan ini. Ya, walaupun saya berbicara tadi itu going where the wind blows tadi saya bilang kan, mengikuti arah angin, tapi tetap anginnya tentu angin yang tinggi juga dicari. Jangan angin slow saja kan, kalau bisa angin yang kencang begitu kan. Ya, tidak terjebak dengan situasi yang stagnan dan lain-lain. Dan itu pun juga menjadi filosofi saya Ketua, dalam artian apapun kebisaan saya, kesempatan yang diberikan, saya ingin menjadi yang memberikan semaksimal saya begitu. Saya dulu jadi pengusaha pun juga saya dalami betul. Saya jadi pemimpin sekarang, insya Allah saya dalami betul. Ya, apalagi saya punya sangat senang untuk belajar ya, apapun itu ya, main musik semuanya itu saya suka pelajari begitu ya. Nah, mumpung di usia muda ini kita punya waktu banyak, kita punya tenaga yang kuat, mungkin pikiran yang masih segar begitu. Apapun yang dihadapkan kepada saya, ya saya coba pelajari begitu. Nah, ini tentu juga pesan dan masukan kepada anak-anak muda di luar sana. Silakan ya menghabiskan waktu untuk kawan-kawan, hangout dan lain-lain, tetapi siapkan juga banyak waktu untuk belajar begitu. Belajar ini bukan hanya di sekolah, tapi mungkin bertemu dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru, lingkungan yang membuat kita tidak nyaman, sehingga mendorong diri kita, memaksa diri kita untuk beradaptasi. Dan kadang-kadang keinginan saja itu sudah bagus ya, niatan saja untuk melakukan itu sudah bagus. Tetapi dorong betul, saya sangat senang sekali dulu di posisi-posisi zona yang tidak nyaman gitu ya. Jadi saya tidak mau terjebak di zona nyaman begitu. Kalau saya sudah terlalu nyaman, rasanya ya begitu-begitu aja. Tetapi mungkin bertemu dengan kawan-kawan yang di beda level, dalam artian mungkin di usaha yang jauh lebih besar, atau mungkin dengan politikus-politikus yang lebih senior. Karena di situ saya baru
Jauh jalan luar boleh kan. Ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin daerah yang brilian, yang jauh lebih luar biasa, itu di situ saya terpacu begitu kan. Ternyata saya harus berbuat lebih banyak. Oh ternyata waktu yang saya sediakan ternyata masih kurang begitu. Oh ternyata saya masih belum mengabdi, saya masih belum menjadi pelayan begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lihat obsesi saya menggali sebisanya apapun yang saya punya. Sayang sekali kalau sudah nanti di umur tua saya menyesal ternyata alun tagalina $1 boleh kan gitu kan. Nah, kan menyesal jadinya kan. Saya curiga dengan Pak Fadli ini. Beliau selama 3 tahun di kota yang tinggi ini kota Padang Panjang ini kan tinggi di kota Padang ini. MDPL. Iya, udara yang sejuk ini membuat terjadi pematangan berpikir. Seperti petinju carinya yang tinggi itu. Petinju pelari begitu. Jadi melihat ibu kota Sumatera Barat itu kan dari ketinggian. Baiklah di sana, minus satu saya kira ini adalah bincang-bincang santai dengan kepala daerah di akhir pekan. Dan alhamdulillah Pak Fadli Amran oleh Kota Padang Panjang yang sekarang berusia 32 tahun, ya kita ingin mendapat banyak manfaat untuk Dusun Sanak Minang Satu yang tentu saja bisa menggali apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Yang cukup menarik itu poin-poin tentang jangan menghambur-hamburkan waktu. Kalau rekreasi silakan rekreasi, hangout istilahnya. Harus, kalau anak muda juga harus santai, tidak boleh terlalu kaku juga kan itu. Ya hangout ya rekreasi lah. Artinya tentu juga butuh itu ya. Iya, berkawan-kawan, bersosial ini biasa. Berkawan-kawan bersosialita ya. Kemudian soal uang tadi beliau mengingatkan jangan difoya-foyakan. Memfoya-foyakan itu tidak perlu belajar, berhematnya yang perlu belajar. Dan terakhir tadi beliau juga memesankan jangan selalu ingin berada di zona yang aman, di zona yang nyaman. Anak muda itu perlu mencari sesuatu yang baru ya. Apalagi mereka nyaman dengan gadgetnya. Lebih bahaya lagi di rumah saja kan. Di rumah saja. Mumpung lagi masa pandemi COVID-19 di rumah saja lagi. Di rumah saja lagi kan. Terus belajar daring gitu kan. Ya itu perlu dirubah frame-nya anak-anak muda kita. Mudah-mudahan akan banyak muncul anak-anak muda baru yang fresh ya, yang segar untuk bisa membangun Sumatera Barat ini ke depan. Amin ya. Terima kasih Dusun Sanak Minang Satu. Barangkali kita akan terus mencari pemikiran-pemikiran baru, kepala-kepala daerah yang sedang bersantai ya. Kita akan gali lebih banyak sama seperti Pak Fadli Amran pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama Ketua. Ya. Terima kasih sudah datang di Padang Panjang. Dusun Sanak semuanya datang ke Padang Panjang, berliburan di Padang Panjang. Itu ajakannya. Coba rasakan sejuknya udara Kota Padang Panjang ini. Kami pertama masuk Padang Panjang tadi sampai di halaman parkir, ini kok ada AC di sini. Ya semuanya ada di sini, ada AC semua di mana. Ada AC semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan janggal. Saya Herano Firdaus mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.